Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa safiyyuhu wa khaliluhu wa rasuluh. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Amma ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di mana pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan keimanan kepada kita dan juga memberikan taufik untuk bisa kembali kita duduk di majelis ilmu dalam rangka mempelajari perkara agama kita, mempelajari Al-Quran dan Sunnah sebagai bekal bagi kita kehidupan di dunia dan juga kehidupan di akhirat kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan jalan kita di dalam menggapai kebaikan-kebaikan dan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di kesempatan ini kita melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Al-Usul Al-Thalathah, yaitu 3 landasan utama atau 3 perkara yang wajib untuk dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Karena 3 perkara ini berkaitan dengan 3 hal yang akan ditanyakan oleh setiap orang yang meninggal dunia di dalam kuburan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dengan penjelasan dari Syekh As-Salih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafidhahullahu ta'ala. Dan di kesempatan ini kita akan masuk kepada muqaddimah, pendahuluan yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahmatullahi ta'ala alaihi di awal risalah atau di awal kitab beliau. Beliau mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallahu annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masaila. Al-ula al-ilmu wa huwa ma'rifatullahi wa ma'rifatu nabiyhi wa ma'rifatu dinil islami bil adillati. Wa thaniyatu al-amalu bihi والثانية العمل به والثالثة الدعوة إليه والرابعة الصبر على الأذى فيه. Beliau mengatakan Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. I'lam, ketahuilah, rahimakallah, semoga Allah merahmatimu. Annahu yajibu alaina, sesungguhnya wajib bagi kita ta'allumu arba'i masail, mempelajari 4 masalah pembahasan.
Al-ula, yang pertama, al-ilmu, yaitu wajib mempelajari ilmu. Wa huwa ma'rifatullahi, yaitu mempelajari mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'rifatu nabiyhi, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan mengenal agama Islam ini dengan dalil-dalilnya. Ats-tsaniyatu al-amalu bihi, yang kedua, kewajiban yang kedua adalah mengamalkan ilmu. Ats-tsalitsatu ad-da'watu ilaihi, yang ketiga, mendakwahkan ilmu. Ar-rabi'atu as-sabru 'alal adza fihi, dan yang keempat adalah bersabar atas gangguan ketika mengamalkan dan mendakwahkan ilmu. Kemudian jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala terkait dengan ucapan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terkait dengan basmalah. Jadi Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala memulai kitabnya ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Itu awal kitab beliau. Jadi diawali dengan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengawali risalahnya itu dengan Bismillah? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maka kata para ulama, termasuk disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau katakan, ibtada'a rahimahullahu hadhihi risalata bil basmalati iqtida'an bi kitabillahi azza wa jal, fa inna awwala ma yaqa'u alayhi basaruka fil mushafi wa qabla kulli suratin minhu bismillahirrahmanirrahim. Mengapa Syekh beliau mengawali risalahnya, mengawali kitabnya ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim? Maka beliau katakan, Syekh rahimahullah memulai risalahnya dengan Bismillah ada beberapa alasan. Ada beberapa alasan. Yang pertama, iktidaan bi kitabillahi ta'ala, meneladani, mencontoh Al-Quran Al-Karim. Ya, mencontoh Al-Quran Al-Karim. Karena kita ketahui bahwasanya Al-Quran dari awal surat sampai akhir surat itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran yang dimulai dari surat Al-Fatihah sampai surat yang terakhir An-Nas diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, kecuali satu surat, yaitu surat apa? At-Taubah atau surat Al-Baro'ah. Ya, terkait dalam masalah ini mengapa ya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu tidak memasukkan Bismillahirrahmanirrahim di awal surat atau At-Taubah. Tapi gak akan kita bahas ya, nanti kepanjangan. Ya. Tapi intinya yang pertama ini, ya. Beliau bahkan para ulama mengawali risalah, mengawali kitab, menulis kitab memulai Bismillahirrahmanirrahim, mencontoh Al-Quran. Jadi gak asal-asalan, Pak. Ya, ketika memulai risalah, menulis apapun, maka dianjurkan, disunnahkan untuk apa? Menulis Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga ada hadis yang disebutkan oleh para ulama, meskipun hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya. Sebagian ulama ada yang mengatakan sahih, sebagian ulama ada yang mengatakan hadis ini lemah. Namun para ulama sepakat sering menukilkan hadis ini, ya, yaitu hadis Nabi SAW, kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara yang penting tidak diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka apa?
perkara tersebut terputus dari keberkahan, nggak ada keberkahannya. Ya. Jadi segala perkara yang penting yang ingin kita lakukan, maka disunnahkan, dianjurkan untuk diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Nggak ada keberkahannya, tidak ada keberkahannya. Ya. Oleh itu, para ulama mengawali Bismillahirrahmanirrahim. Pertama adalah karena mengikuti Al-Quranul Karim, berdalil dengan Al-Quran. Yang kedua, berdalil dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kita lihat jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, segala sesuatu amalan yang dilakukan oleh para ulama itu tidak terlepas dari dalil Al-Quran dan Sunnah, dibangun di atas ilmu. Begitu pula kita, ya, setiap amalan yang kita ingin kerjakan maka hendaklah dibangun di atas ilmu. Yang dimaksud ilmu itu apa? Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fal buda'atu biha fil rasaili wa fil kutubi wa fil mu'allafati iqtira'an bi kitabillahi azza wa jalla. Dan memulai sebuah risalah dan dalam kitab-kitab atau tulisan-tulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim adalah sebagai bentuk mengikuti, meneladani kitab Allah Azza wa Jalla, yaitu Al-Quranul Karim. Wa kadzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaktubuha fi awwal rasailih hinama yaktubu ila al-umara war ru'asa wa ila man fi aqtaril ardi yad'uhum ila al-islam yabda'u kitabatahu bi bismillahirrahmanirrahim. Jadi alasan yang pertama tadi apa? Meneladani, mencoba Al-Quran. Yang kedua ada hadisnya, meskipun lemah, tapi dalam hal apa? Dalam hal untuk fadailul a'mal, ya, itu dibolehkan hadis tersebut. Kemudian yang ketiga, dalil yang lebih kuat dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa kita ketika menulis risalah, ya, itu dianjurkan untuk mengawali bismillah adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menulis surat-surat kepada para raja, ya, kepada para raja, ketika beliau berdakwah, ya, kepada para raja di antara raja Persia, ya, kepada para raja Romawi, kepada raja Mesir, maka beliau menulis surat, ya, diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, ketika disebutkan Nabi SAW mengirimkan surat kepada Raja Romawi, yaitu Heraklius. Betul, Heraklius Raja Romawi, ya. Ya. Maka beliau menuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin Rasulullah ila Hiraqal Azim Ar-Rum. Di awal surat tersebut awalnya Bismillahirrahmanirrahim, dari Muhammad utusan Allah kepada Heraklius pemimpin Romawi. Salamun ala man ittaba'al huda. Lalu beliau sebutkan, keselamatanlah bagi orang yang mengikuti petunjuk. Berarti Bismillahirrahmanirrahim, kemudian apa salam. Tapi salamnya tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena masih kafir. Salamun ala man ittaba'al huda. Keselamatanlah bagi orang yang mengikuti petunjuk. Aslim taslam. Masuk Islamlah, engkau akan selamat. Aslim yu'tikallahu ajraka marratain. Masuk Islamlah, maka Allah akan memberikan 2 kali pahala kepadamu. Ini risalah, surat. Karena itu dianjurkan kalau nulis surat diawali dengan bismillah, ya. Lalu assalamualaikum.
Ya sekarang sudah jarang nulis surat Pak ya. Zaman dulu ya pakai surat ya. Wah, sekarang surat sudah diganti oleh WA. WA ini termasuk surat bukan? Hah? WA itu surat bukan? Iya. Itu kan WA. WhatsApp itu namanya aplikasinya kalau WA. Iya, itu kan chat. Chat itu kan tulisan ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum. Seperti itu. Di audio itu termasuk sunnah meskipun tidak wajib. Hukumnya tidak wajib. Akan tapi sunnah. Ya. Ya, betapa besar faedah manfaat dari sunnah ini apabila diamalkan. Ya, bukan hanya karena apa? Mengikuti Al-Qur'an atau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi makna kandungannya jamaah sekalian. Ya. Yang pertama pujian kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap amalan kita. Yang kedua bertabarruk. Kata para ulama, bertabarruk dengan menyebut nama Allah. Di antara salah satu faedah ketika kita mengawali bismillahirrahmanirrahim, yang pertama adalah beristi'anah. Meminta pertolongan kepada Allah dengan menyebut bismillah. Ya, karena di situ kata para ulama maknanya adalah al-isti'anah. Ya, untuk meminta pertolongan. Kemudian yang kedua adalah dalam rangka tabarruk. Apa itu tabarruk? Ngalap berkah. Ya, mengharapkan keberkahan dari apa yang dikerjakan ya, dengan menyebut nama Allah. Karena salah satu di antara yang disyaratkan ketika kita bertabarruk dengan apa? Dengan asmaul husna. Bertabarruk dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, bukan bertabarruk dengan kuburannya orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Ini lagi ramai ini, Pak, ya. Dengan tabarruk, ya, ada yang membolehkan katanya bertabarruk dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada seorang perawi, ya, seorang yang hidup pada zaman Umar bin Khattab, dia datang ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu apa? Bertabaruk, ingin minta Nabi agar mengabulkan istisqa. Allah menurunkan hujan. Kalau tidak salah namanya siapa, Malik Ad-Dar. Ya. Lalu setelah pulang dia bermimpi Nabi SAW bertemu dengannya agar dia mendatangi Umar bin Khattab untuk apa? Istisqa. Tapi hadis ini lemah. Ya, hadis ini sedang dibahas tentang masalah tabaruk. Tapi bagi kita ahlu sunnah wal jamaah, ya, maka sudah sangat jelas ya, dari dalil Al-Quran, dalil sunnah Nabi SAW itu apa? Melarang tabarruk dengan sesuatu yang tidak diperintahkan. Memang kita dibolehkan bertabarruk dengan asarnya, bekasnya Nabi SAW. Kalau masih ada bekasnya Nabi, sudah ada rambut. Kalau ada rambutnya Nabi, boleh bertabarruk. Masih ada nggak rambutnya Nabi SAW? Ada yang ngaku punya rambutnya, ya, orang Indonesia. Ini pendusta, ini nggak mungkin. Kalau ada berkah dari ya, Allah Subhanahu wa taala. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yaftatihu ahadithahu wa kalamahu bi bismillahirrahmanirrahim. Dan dahulu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam memulai pembicaraannya dan juga ya, kalimat-kalimatnya itu dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim. Mimma yadullu ala annal bada'ata bi bismillahirrahmanirrahim sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang menunjukkan bahwasanya memulai dengan bismillahirrahmanirrahim itu termasuk sunnah. Ya, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan ditinggalkan jamaah. Ya. Jangan ditinggalkan kita membaca bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bahkan dianjurkan
untuk mengawali dengan bismillah di setiap amalan kebaikan kita. Kan banyak disunahkan ketika ingin makan maka yang dibaca adalah bismillah. Boleh enggak bismillahirrahmanirrahim? Boleh, Pak. Boleh, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dibolehkan. Ya, bismillah boleh. Yaitu ya yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kata Syekhul Islam dengan tambahan Ar-Rahman Ar-Rahim itu dibolehkan. Dibolehkan. Ya. Kemudian yang kedua, ketika kita ingin minum, maka kita baca bismillah. Kalau seandainya kita ingin makan, nggak baca bismillah, maka nggak akan turun keberkahan ke dalam makanan kita. Kalau kita baca bismillah, Allah turunkan keberkahan di tengah-tengah makanan. Sehingga apa? Sehingga walaupun tidak semua makanan itu berkah semuanya. Kalau seandainya makan, ya, mau makan diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, lalu turun keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada makanan yang jatuh, kita diperintahkan untuk apa? Mengambilnya. Atau ketika ada makanan, kita tidak boleh menyisakan sedikit makanan. Tidak boleh kita menyisakan sedikit pun makanan. Kenapa? Karena bisa jadi yang berkah adalah makanan yang belum kita makan atau makanan kita yang jatuh. Ya. Tapi kalau saya nggak diawali dengan bismillah, nggak ada keberkahannya sama sekali. Mungkin hanya bikin kenyang saja, tapi tidak bermanfaat untuk tubuh. Ya. Begitu juga ketika kita ingin minum, baca bismillah. Sebelum makan baca bismillah. Setelah makan baca alhamdulillah. Apalagi lengkapnya hafal enggak, Pak? Alhamdulillahilladzi at'ama li hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Sebelum minum baca bismillah. Setelah selesai minum baca alhamdulillahilladzi saqani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah, atau minimal baca alhamdulillah. Sebelum pakai pakaian baca bismillah. Ini banyak yang lupa. Ya, mau pakai baju baca bismillah. Ya, setelah pakai pakaian alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Mau masuk rumah baca bismillah enggak? Baca bismillah. Masuk rumah baca bismillah. Lengkapnya bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna. Keluar rumah baca juga bismillah. Ini rata-rata hafal kalau keluar rumah. Apa bacanya? Bismillahi tawakkaltu 'alallahi. Ya. Masuk kamar mandi baca bismillah. Dan ini adalah penghalang antara kita yang sedang mandi dengan apa? Dengan jin. Kalau seseorang dia masuk kamar mandi dan baca bismillah, maka jin enggak akan bisa melihat aurat kita. Tapi kalau nggak baca bismillah, apa? Jin lihat aurat. Hanya ibu-ibu kalau masuk kamar mandi jangan lupa baca bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalau tidak, jin ngelihat bertabarruk, meminta berkah dari apa yang hendak kita kerjakan. Mimma yadullu ala anna al-buda'ata bismillahirrahmanirrahim sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam, kama anna Sulaiman alaihi salam lamma kataba ila Balqis malikata Saba bada'a kitabahu bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini termasuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sunnah Rasul. Ya, ini bukan hanya pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi sudah didahului oleh Nabi Sulaiman. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Naml. Ketika Nabi Sulaiman ya mendapat kabar
Dari siapa? Burung hudhud ya. Burung hudhud. Ya. Jadi ketika Nabi Sulaiman sedang mengabsen bala tentaranya atau pasukannya dari kalangan hewan dan dari kalangan apa? Jin. Ini ada satu yang enggak hadir, yaitu burung hudhud. Ya. Sampai Nabi Sulaiman mengatakan berjanji akan apa kalau dia datang akan saya potong kan. Ya. Ternyata burung hudhud ini apa sedang keliling terbang-terbang ke daerah Yaman. Kalau Nabi Sulaiman itu kan di mana? Palestina. Ya, di Palestina, di Masjidil Aqsa itu. Sementara burung hudhud sedang berkeliling sampai ke Yaman di daerah Ma'rib. Yaitu dia mendapati bahwasanya di daerah Ma'rib itu ada seorang ratu yang mereka memiliki kaum pengikut atau memiliki rakyat, tetapi mereka menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu datanglah burung hudhud itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kabar. Saya ingin menyampaikan kabar bahwasanya di sana di negeri Yaman daerah Ma'rib ya, itu kaum Saba ya. Mereka ada seorang ratu kaum Saba yang mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, memiliki kerajaan. Lalu kemudian Nabi Sulaiman menulis surat. Dan suratnya itu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini Allah cantumkan dalam Al-Quran dalam surat An-Naml ayat 29 sampai ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alat ya ayyuhal mala'u inni ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin." Allah berfirman melalui lisannya Ratu Saba, yaitu Balqis. Qalat, dia berkata, "Ya ayyuhal mala'u, wahai kaumku, sesungguhnya telah sampai kepadaku kitabun karim, sebuah surat yang mulia. Innahu min Sulaimana, sesungguhnya surat itu datangnya dari Sulaiman. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim, dan sesungguhnya di dalamnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alla ya'lu alayya wa'tuni muslimin. Lalu isinya agar apa? Memerintahkan kepada Ratu Balqis, Ratu Saba, untuk tidak merasa lebih tinggi dari Sulaiman. Karena Sulaiman seorang raja, dan memerintahkan kepada Ratu Balqis agar datang ke kerajaan Sulaiman dalam keadaan apa? Tunduk. Datang tunduk. Cuma ngirim surat, mau tunduk atau mau diperangi, ditaklukkan. Coba pada masa Nabi Sulaiman Allah berikan mukjizat di mana apa? Di mana hewan Allah taklukkan untuknya. Kalangan jin Allah taklukkan untuknya. Angin menjadi pasukannya. Siapa yang bisa mengalahkan? Itu ya mukjizat kekuasaan yang Allah berikan kepada hamba dan nabinya Sulaiman. Dan diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Persis apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa? Dari Sulaiman. Ya. Karena diketahui ini dari Nabi Sulaiman. Nah, dengan dasar ayat ini, para ulama menyebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, mereka sepakat Bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada surat An-Naml. Ada Bismillahirrahmanirrahim dalam ayat ini, surat An-Naml. Namun kemudian para ulama berbeda pendapat tentang Bismillahirrahmanirrahim yang ada di awal surat. Apakah Bismillahirrahmanirrahim yang ada di awal setiap surat? Pertama surat Al-Fatihah dulu. Bismillahirrahmanirrahim, apakah bagian daripada surat Al-Fatihah atau bukan?
Ini para ulama berbeda pendapat. Para ulama sepakat surat Al-Fatihah ada berapa ayat? 7 ayat. Namun mereka berbeda pendapat apakah ayat yang pertama itu bismillah, basmalah atau bukan. Sebagian ulama mengatakan bismillahirrahmanirrahim masuk ke dalam Al-Fatihah. Sebagian ulama yang lain mengatakan bismillahirrahmanirrahim bukan bagian dari surat Al-Fatihah, tetapi dia ayat tersendiri sebagai pemisah antara satu surat dengan surat yang lainnya. Nah ini ya perbedaan pendapat ulama tentang bismillahirrahmanirrahim, apakah awal surat Al-Fatihah bukan, memiliki dampak tentang hukum membacanya. Kalau seandainya kita mengikuti pendapat yang mengatakan ya, bismillahirrahmanirrahim itu bagian daripada surat Al-Fatihah, maka wajib dibaca ketika sholat. Wajib dibaca ketika sholat. Kalau berpendapat itu bagian daripada surat Al-Fatihah. Ya, jadi bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, alhamdulillahirabbil alamin. 2, arrahmanirrahim. 3, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Panjang itu. Ayat yang 7. Pendapat yang kedua, bismillah atau basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah, tetapi tetap 7 ayat. Nah, konsekuensi hukumnya apa? Konsekuensinya adalah yang enggak wajib ketika membaca surat Al-Fatihah dalam sholat, orang yang meyakini bismillah bukan bagian surat Al-Fatihah, kalau enggak baca bismillah maka sah salatnya. Ya, kenapa? Bismillah bukan bagian. Itu hukumnya sunnah. Kalau mengatakan bagian maka wajib. Nah, ini bapak-bapak ikut yang mana, Pak? Ibu-ibu, bapak-bapak. Terlepas lagi nanti apa? Para ulama berbeda pendapat apakah bismillah itu dibaca jahar atau dibaca sir. Ya. Tapi banyak para ulama mengatakan ya, kalau anak sendiri ikut yang bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah. Ya. Jadi alhamdulillah ayat yang pertama. Ya, dalilnya nanti ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Allah berfirman qasamtus salata, saya bagi salat itu baini wa baina abdi nisfaini, antara diriku dan hambaku menjadi 2 bagian. Wa li abdi masa'ala, dan bagi hambaku apa saja yang diminta. Idza qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin, apabila hambaku membaca alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allah wa qad hamidani abdi. Nah, berarti apa? Nah, itu surat Al-Fatihah diawali dengan alhamdulillah, enggak bismillah. Ya, tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Lalu kemudian ada ulama berpendapat ada yang membaca jahar, ada yang baca sir. Jadi kalau ada yang baca jahar, Pak, jangan dibid'ahkan. Karena ini ada dasarnya dari hadis Abu Hurairah. Ya, anak sendiri bacanya sir karena ada hadisnya. Tapi ada hadis yang lain yang apa? Jaharkan. Ya. Ini jangan dibid'ahkan nanti. Karena ada sama-sama ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya baru. Ya. Ini. Nah, kalau bismillah itu bukan bagian dari Al-Fatihah, maka yang pertama alhamdulillahirabbil alamin, ayat yang pertama. Yang kedua Ar-Rahmanir-Rahim, ketiga Maliki Yaumiddin, keempat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kelima Ihdinas siratal mustaqim, 6 Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yang ketujuh Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini pembahasan ini banyak disebutkan dalam kitab tafsir. Tafsir Ibnu Katsir tentang apa? Tafsir Al-Fatihah. Tapi intinya ini ya ada dalam surat An-Naml ya, ketika Nabi Sulaiman mengirim surat kepada Ratu Balqis ya, agar Ratu Balqis itu tunduk kepada Nabi Sulaiman.
Kemudian kata Syekh Shalal Al-Fauzan, al-bad'u bi bismillahirrahmanirrahim fi kulli amrin lahu ahamiyatun. Memulai ucapan bismillahirrahmanirrahim di setiap urusan itu memiliki urgensi yang sangat penting. Wa kulli muallafin lahu ahamiyatun wa lahu qimah. Dan di setiap tulisan memiliki urgensi dan memiliki nilai yang besar. Wa kullu risalah. Tadi kita sudah sebutkan, mengawali segala sesuatu amalan kita, ya, segala amalan kebaikan, amalan soleh dengan bismillah itu sangat penting. Karena ketika kita mengawali dengan bismillah tadi tujuannya dua, ya. Yang pertama adalah meminta pertolongan kepada Allah, karena kita nggak akan sanggup untuk melakukan sebuah amalan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketika kita baca bismillah termasuk ibadah yang sangat besar. Karena isti'anah, meminta pertolongan kepada Allah, ibadah yang sangat besar pahalanya. Yang kedua, membaca bismillah, ibadah yang besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tujuannya apa? Untuk bertabarruk, mengharapkan keberkahan dari amalan yang akan kita kerjakan. Yang dimaksud berkah itu apa? Banyaknya kebaikan. Banyaknya kebaikan. Ya. Dengan mau makan, baca bismillah, Allah turunkan keberkahan, kebaikan yang sangat banyak. Meskipun sedikit, mengenyangkan. Bukan hanya mengenyangkan, tetapi apa? Kandungan gizinya bermanfaat untuk tubuh. Sehingga apa? Akan menjadikan tubuh ini bersemangat untuk melakukan ibadah dan ketaatan. Bukan hanya sekadar kenyang. Ya kalau nggak baca bismillah kenyang, habis kenyang tidur, ya malas untuk ibadah karena nggak ada keberkahannya, ya nggak ada keberkahannya. Kita mau kerja baca bismillah, baca bismillah supaya apa? Kita mendapatkan pertolongan dari Allah dalam pekerjaan kita dan supaya hasilnya berkah. Ya. Wala hada falladzina la yabda'una mu'allafatihim wa rasailahum bi bismillahirrahmanirrahim haula'i taraku sunnatan nabawiyyata wal iqtida'a bi kitabillahi azza wa jalla. Dengan dasar ini, ya, dengan dasar bahasa kita memulai bismillah karena mengikuti Al-Qur'an, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang tidak memulai tulisan-tulisannya, buku atau surat-suratnya, atau tidak mengawali segala sesuatunya dengan bismillahirrahmanirrahim, maka telah meninggalkan sunnah, ya, meninggalkan sunnah dan telah meninggalkan mengikuti Al-Quranul Karim. Ini sunnah ini sangat penting untuk kita amalkan, Pak. Bukan hanya sekedar akidah atau mengamalkan perkara-perkara yang wajib, tapi mengamalkan yang sunnah ini, ya, sangat penting. Ya, kenapa? Disebut para ulama, sunnah itu adalah sebagai hal yang membantu yang wajib. Hal yang membantu yang wajib. Amalan-amalan yang akan membantu kita untuk tetap terus melaksanakan yang wajib. Orang yang kalau dia hanya mengamalkan yang wajib-wajib saja akan mudah untuk meninggalkannya. Terkadang bisa meninggalkannya. Tapi kalau seorang yang dia mengamalkan yang wajib diamalkan, lalu dia tambahkan dengan yang sunnah-sunnah, maka biasanya apa? Yang wajib akan sulit untuk ditinggalkan. Yang sunnah saja diamalkan, apalagi yang wajib. Ya. Tapi kalau hanya mengerjakan yang wajib saja, ya biasanya kan namanya manusia itu kan lalai, terkadang lupa, terkadang keliru, bisa meninggalkannya wajib. Meninggalkan wajib dosa besar. Ya. Tapi kalau dia mengerjakan sunnah, misalnya salat wajib kerjakan, habis itu salat sunnah rawatib, maka akan berat baginya meninggalkan yang wajib. Kalau dia mengamalkan sunnah, berat baginya meninggalkan yang wajib.
Tapi kalau hanya yang wajib, biasanya mudah meninggalkan yang wajib. Ini yang pertama. Yang kedua, apabila seorang dia mengamalkan sunnah, amalan sunnah akan menutupi ya, kewajiban-kewajiban yang mungkin bolong, yang kurang sempurna. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, ketika Nabi bersabda, "Awwalu ma yusahabu bihil abdu yaumil qiyamati as-salah." Yang pertama akan dihisab pada hari kiamat, akan dilihat amalan seorang hamba pada hari kiamat oleh Allah adalah salatnya. Ya, kalau salatnya sempurna, ya, maka salatnya baik, maka seluruhnya baik. Ya. Dilihat apa kalau seandainya ada bolong-bolongnya, maka akan ditutupi oleh yang sunnah. Ya. Ini pentingnya kita mengamalkan sunnah. Kemudian yang kedua, apabila kita mengamalkan sunnah, maka kita memiliki keutamaan akan dekat dengan Nabi SAW. Akan termasuk di antara umatnya yang diperbolehkan untuk mendatangi haudnya Nabi SAW. Itu telaganya Nabi SAW di padang mahsyar nanti. Ya. Yang mengikuti sunnah Nabi SAW. Wa rubbama bisababi dzalika anna kutubahum hadhihi wa rasailahum laysa fiha barakah. Dan bisa jadi dengan sebab dia meninggalkan sunnah ini, maka amalan-amalannya itu enggak ada berkahnya, enggak ada kebaikannya. Apalagi kalau nulis kitab. Ya, nulis kitab itu kalau enggak ngikutin sunnah, kalau tidak ada keberkahannya, enggak akan dibaca oleh orang lain. Kita lihat bagaimana ya para ulama ketika dari zaman ke zaman mereka nulis buku, lalu apa Allah berikan keberkahan yang banyak. Sahih Bukhari banyak keberkahannya. Di antara keberkahannya yang pertama niat yang ikhlas ketika menulis, hikmah untuk agama, hikmah untuk umat. Yang kedua, ia mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Al-Imam Al-Bukhari ketika ingin menuliskan satu hadis, ingin memasukkan satu hadis ke dalam kitab sahihnya, maka beliau mandi lalu salat istikharah. Setiap satu hadis, Pak. Setiap satu. Dan itu ditulis kalau tidak salah selama 16 tahun. Satu hadis, mandi dulu, salat istikharah. Nah, dengan amalan ini Allah jadikan Sahih Bukhari itu sebagai kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Tapi bukan berarti nggak ada salahnya. Ya, selain Al-Quran pasti ada salahnya. Allah enggan untuk apa? Ya, untuk menjadikan pada hambanya itu kesempurnaan. Karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak kitab-kitab para ulama, termasuk kitab ini, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, berkah, dipelajari oleh banyak orang, dipelajari di sekolah-sekolah. Ya, Masya Allah ya. Kenapa? Karena terkadang kitab para ulama, mengapa mereka bersungguh-sungguh dalam menulis kitab? Karena manfaatnya bisa sampai ketika meninggal dunia. Bahkan terkadang lebih bermanfaat daripada seorang anak. Ibaratkan anak. Kalau anak dapat manfaat orang tua dari anaknya apabila mendoakannya, atau juga apabila mengajarkannya lalu diamalkan. Ya. Kalau enggak mendoakan, kalau tidak mengamalkan, tapi kalau kitab ya dicetak, lebih banyak pahalanya. Dicetak banyak dan dibaca, dipelajari, diamalkan. Yang menulis kitab Sahih Bukhari, Al-Imam Al-Bukhari, berapa pahalanya? Coba. Semua kaum muslimin mengamalkan amalan ibadah lewat hadis Sahih Bukhari. Karena kita tahunya ilmu agama ini kenapa? Lewat itu Sahih Bukhari.
Berapa coba pahalanya? Dan kita apa yang sudah kita kerjakan? Ya, dan berapa pahala kita? Ya. Ini ya, jadi banyaknya keberkahan. Ya. Orang yang tidak mengawali bismillah bisa jadi tidak ada keberkahan di dalamnya, walaysa fiha faidah, enggak ada faidahnya. Li'annaha idza khalat min bismillahirrahmanirrahim fa innaha manzu'atul faidah. Karena apabila tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim, maka faedahnya itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ikhlas kepada Allah, yang kedua sesuai dengan dalil Al-Qur'an dan Sunnah agar ada keberkahannya. Maka lillahi bakin. Segala sesuatu yang diperuntukkan, diamalkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka akan kekal, akan terus ada. Termasuk kitab ini. Ya. Kitab ini mungkin sudah berapa ratus tahun dari penulisnya. Tidak salah 115 Hijriah beliau wafat. 115 sekarang berapa? 400 tahun ya? Atau 300? Sudah 300 tahun, sekarang 1400. 300 tahun yang lalu. Sudah lama atau masih baru, Pak? Tapi seakan masih dekat ya. Ya. 1000 ya. 300 tahun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa mereka meninggalkan dari menulis Bismillahirrahmanirrahim? Innama tarakuha li'annaha sunnatun. Banyak orang yang tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau tidak mengawali Bismillahirrahmanirrahim karena mereka hanya menganggap ini amalan sunnah. Kan tidak wajib, kan itu banyak yang meremehkan. Banyak yang menganggap remeh amalan-amalan yang sunnah. Kenapa? Karena mereka tahu sunnah itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak dosa. Jadi nggak apa-apa meninggalkannya, benar. Ya. Tapi kan sungguh rugi orang yang tidak mau mengamalkan sunnah. Apalagi dengan meremehkan ini kan cuma sunnah. Nah, itu sudah meremehkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama tarakuha li'annaha sunnah. Sesungguhnya mereka meninggalkan, tidak mau mengamalkannya karena menganggap sunnah. Wa hum yanfiruna minas sunnah. Mereka lari dari sunnah. Aw yuqalliduna man yanfiru minas sunnah. Atau ngikutin orang yang menjauh dari sunnah. Ya. Kalau sunnah itu sudah ditinggalkan, maka akan muncul apa? Bid'ah. Iya enggak? Pasti akan muncul bid'ah. Ya. Sebagaimana kalau ada bid'ah satu dikerjakan, maka akan mati satu sunnah. Nah, ini kebanyakan orang, kita lihat bagaimana mereka yang melakukan amalan-amalan bid'ah. Pasti sunnah mereka tinggalkan. Karena mereka beryakin ini kan sunnah. Pelihara jenggot katanya sunnah. Sehingga mereka potong tuh. Ketika mereka potong akhirnya tasyabbuh dengan orang kafir. Dan menjadikan yang makruh yang seharusnya ditinggalkan mereka amalkan karena meremehkan sunnah. Ya. Kalau sunnah dikerjakan dapat pahala kan enggak dosa, ditinggalkan. Kalau makruh itu apa hukumnya? Ditinggalkan dapat pahala, dikerjakan tidak dosa. Lebih memilih enggak dapat pahala daripada dapat pahala. Meninggalkan sunnah, pilih enggak dapat pahala. Ya. Mengerjakan yang makruh, pilih enggak dapat pahala. Padahal sunnah dan sunnah itu dengan wajib sama-sama perintah. Sama-sama perintah. Haram dan makruh sama-sama dilarang. Ya, hanya saja kalau makruh itu larangannya ya larangan yang tidak dengan jazm. Ya, tidak ya. Jazm. Makanya kalau orang meninggalkan sunnah ya
dia bisa terjerumus ke dalam perkara yang bid'ah, ya, atau perkara dosa yang lainnya. Karena seorang kalau nggak menyibukkan diri dengan perkara yang wajib, dia tidak menyibukkan diri dengan perkara yang sunnah taat, itu biasanya Pak, akan melakukan hal-hal yang lain daripada ketaatan itu. Ya sudah, imam dia melakukan yang haram atau yang mubah. Dan terkadang melakukan yang mubah pun sampai menjerumuskan kepada perkara yang haram. Misalnya apa? Ya, menyia-nyiakan waktu sehingga waktu sholat itu apa? Ketinggalan. Ya, ketinggalan. Ini kan begitu. Makanya para ulama dahulu, orang-orang soleh itu, mereka begitu semangat menjalankan yang wajib nggak ditinggalkan, yang sunnah mereka berlomba-lomba, dan yang mubah pun dikurangi. Mereka bersikap waro. Waro itu apa? Waro itu bukan hanya meninggalkan yang haram ataupun yang makruh, tetapi apa? Hatta yang mubah, yang kurang berfaedah ditinggalkan. Ya, ditinggalkan. Fayan bagi tanabbuh limithli hada, maka sepatutnya kita ya berhati-hati terhadap masalah ini, jangan sampai meremehkan sunnah. Ya, kayak kalau orang yang mengamalkan sunnah sebagaimana Allah firmankan akan menjadi wali Allah. Allah akan menolongnya. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, man adani waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa yang dia memusuhi waliku, maka aku umumkan peperangan terhadapnya. Yang musuhin wali Allah, Allah musuhi, diajak perang oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa wali Allah itu? Yang bisa terbang. Ya, atau yang gila. Karena ada wali majdub gitu ya. Orang gila dia apa dianggap wali. Allahu akbar. Habbu ilaihi mimma aftartuhu. Dan tidaklah hambaku dia mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dari apa-apa yang aku wajibkan kepadanya. Wali yang pertama melaksanakan yang wajib. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbahu. Dan hambaku senantiasa mengerjakan yang sunnah-sunnah sehingga aku pun mencintainya. Ini salah satu di antara faedah mengamalkan sunnah. Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Allah akan menjadikan wali untuknya. Ya. Wa idza ahbabtu, kalau aku sudah mencintainya, Allah mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u biha. Maka aku akan menjadi pendengarannya yang digunakan untuk mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru biha. Dan aku akan menjadi penglihatannya yang dia gunakan untuk melihat. Dan seterusnya. Artinya apa? Dia senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang yang menjalankan wajib, menjalankan sunnah, itu hidupnya tentram, Pak. Segala urusannya mudah. Ya. Kalau dapat musibah, ya sebagai ujian penggugur dosa dan mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti pada hari kiamat di surga, masing-masing orang yang masuk dalam surga, masuk surga sesuai dengan amalan-amalannya. Surga itu ada 100 tingkatan. 100 tingkatan. Dan masing-masing orang masuk surga sesuai dengan amalannya. Dan setiap tingkatan itu nanti ada tingkat-tingkatan lagi. Dan surga itu bentuknya seperti apa? Pelangi atau busur. Bentuknya seperti busur. Dan surga yang paling tinggi dan paling tengah, surga Firdaus. Paling tinggi pada tengah, paling tinggi di atas dan tengah. Ya. Nanti manusia masuk surga dengan iman dan amalnya, semakin besar amalannya, ya, maka akan semakin tinggi. Hanya orang yang mengamalkan sunnah, dia mencintai Nabi SAW dengan mengamalkan sunnah, dengan banyak bersalawat kepada Nabi SAW, maka dia akan dekat dengan Nabi SAW.
Makna bismillahirrahmanirrahim al-isti'anatu bismillah. Makna bismillahirrahmanirrahim adalah meminta pertolongan kepada Allah dengan mengucapkan nama Allah tadi, bismillah. Faqauluhu bismillah, dan ucapan bismillah, bismillah jarun wa majrurun muta'alliqun bimahdhufin taqdiruhu asta'inu bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dalam bahasa Arab ya, kaidah bahasa Arab. Dan ucapan bismillah secara bahasa Arab ini kan ada bismillah itu ada 3 kata ya. Ada bi, ismi, Allah, menjadi bismillah. Bi itu namanya huruf jar. Ada apa huruf jar? Ini belajar bahasa Arab di sini kan? Huruf jar, ada bilang huruf jar. Huruf jar itu bi, ya, fi, min, ala, ya. Padahal antum sering baca huruf jar kan, bismillah. Assalamualaikum, itu ada huruf jar itu, ya, huruf yang menjadikan kata setelahnya kasroh. Kalau ada huruf jar, ya, kata setelahnya harokatnya apa, kasroh, bismi, ya. Sebuah kata dalam bahasa Arab itu, Pak, ya, dia dihukumi dhammah, fathah, kasrah, sukun itu kan hanya 4 itu, dhammah, fathah, kasrah, sukun. Kapan dibaca dhammah, kapan dibaca fathah, kapan dibaca kasrah, itu ada sebabnya, namanya amil atau kata, ya, atau kondisi yang menjadikan ini dhammah, ini fathah, ini kasrah. Nah, di antara yang menyebabkan kasrah, menjadikan kasrah itu dahulu huruf jar, bi, bismillah. Makanya bismi, dengan menyebut nama Allah, ya. Bi itu huruf jar, ya. Ismi namanya isim majrur, jadi kata yang dikasrohkan oleh huruf jar. Dan kata bismillah dengan menyebut nama Allah itu pada hakikatnya ada kalimat yang tidak disebutkan. Coba pahami, bismillah dengan menyebut nama Allah. Apa sih maksudnya dengan menyebut nama Allah? Apa? Dengan menyebut nama Allah. Kan maknanya dengan menyebut nama Allah, saya minta pertolongan kepada Allah. Meminta pertolongan kepada Allah dalam hal apa? Makanya di situ kalau ada huruf jar dan isim majrur, ada kalimat yang tidak disebutkan, harus kita tetapkan. Ya. Makanya para ulama menyebutkan, ya, dengan menyebut nama Allah sesuai dengan amalan perbuatan yang ingin dia kerjakan. Kan bismillah itu dibaca sebelum melakukan amalan kan? Kalau misalnya dia ingin makan, bismillahirrahmanirrahim, saya ingin makan. Dengan menyebut nama Allah, saya meminta pertolongan kepada Allah untuk makan. Itu maksudnya. Ketika ingin baca Quran, maka dengan meminta pertolongan kepada Allah, saya baca Quran. Karena semuanya dengan pertolongan Allah. Kalau bukan karena pertolongan Allah, kita mungkin nggak bisa baca Quran. Ya, bisa dibisukan karena bisu, ya, ini kan bisa bicara, nikmat dari Allah. Ya. Makanya para ulama mengatakan, ya, takdiruhu asta'inu bismillahirrahmanirrahim. Takdir kalimatnya yang dihilangkan itu adalah asta'inu bismillahirrahmanirrahim, aku memohon pertolongan kepada Allah, au abtariu bismillahirrahmanirrahim, atau aku memulai dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang, tabarrukan biha, sebagai bentuk mengharapkan berkah dengannya, wasti'anatan billahi azza wa jalla, dan meminta pertolongan kepada Allah azza wa jalla. Jadi tadi itu, ya, faedahnya dari bismillah meminta pertolongan, yang kedua mengharapkan berkah. Nanti kajian depan kita tanya,
Ya. Baik. Fahiya matla'un 'azimun lil kalami walil kutubi warasail. Dan basmalah itu adalah permulaan yang sangat agung untuk setiap ucapan dan setiap kitab-kitab dan surat-surat. Fal insanu yasta'inu billah, dan seorang hamba dia meminta pertolongan kepada Allah fi bidayatiha, di setiap permulaan amalannya, wa yatabarraku bismihi subhanahu wa ta'ala, dan bertabarruk dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sampai di sini, dan Syekh tidak menjelaskan tentang tafsir dari Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lafzul jalalah ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ya, mungkin di kesempatan yang akan datang. Ya, di sini beliau enggak menjelaskan tentang tafsir dari apa itu lafzul jalalah Allah, apa itu Ar-Rahman, apa itu Ar-Rahim, perbedaan antara Ar-Rahman dan Ar-Rahim yang mana sama-sama dari rahmah. Ya, dengan kata rahmat. Tapi jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang bisa kita ambil faedah dari ya Bismillahirrahmanirrahim. Barangkali yang bertanyakan, menjadi dua pendapat. Abu Hanifah dan Imam Ahmad berpendapat tidak disyariatkan pada salat subuh, tetapi pada salat witir. Ini pendapatnya Abu Hanifah dan Ahmad. Disunahkan hanya pada salat witir, enggak ada dalam salat subuh. Ya. Imam Syafi'i dan Imam Malik berpendapat disunnahkan. Ya, disunahkan pada salat subuh. Ingat, sunnah menurut Imam Syafi'i. Ya, sebagian pengikut Syafi'i mengatakan wajib. Walaupun enggak mengatakan wajib, mereka kalau enggak kunut sujud sahwi. Dan yang namanya sunnah berbeda pendapat kapan tempatnya, waktunya kunut itu. Apakah sebelum ruku ataukah setelah ruku? Abu Hanifah dan Imam Ahmad tadi kan apa? Sunnahnya di witir, bukan di subuh. Abu Hanifah berpendapat sebelum ruku. Sebelum ruku kunutnya. Dulu pernah juga kita ngamalkan. Ya, jadi ketika apa? Ketika tarawih ya. Biasanya tarawih di 10 malam yang terakhir kan. Ya, dulu pernah ruku. Begitu pula Imam Syafi'i dan Imam Malik yang berpendapat bahwasanya disunahkan dalam salat subuh, berbeda pendapat juga. Imam Malik berpendapat sebelum ruku, Imam Syafi'i setelah ruku. Yang di masyarakat apa? Imam Abi, apakah engkau sholat di belakang Abu Bakar, di belakang Umar, ya, di belakang Utsman? Apakah engkau pernah melihat mereka kunut subuh? Lalu tabi'in ini mengatakan, ya abunayya muhdats. Wahai anakku, itu termasuk perkara muhdats, baru bid'ah. Dan kunut, sebenarnya kunut, bacaan kunut yang dibaca itu adalah bacaan kunut yang diajarkan Nabi kepada Hasan atau Husain untuk apa? Salat witir. Untuk salat witir. Kajian pada kesempatan pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.